211. Tetapi Jensen langsung naik lift ke lantai paling atas. Meskipun dia tahu bahwa Tom terus mengejar Kak Natasha, baginya, Tom hanyalah seorang anak bodoh dari keluarga kaya. Setelah sampai di lantai atas, Jensen langsung masuk ke kantor Natasha. Dia melihat Natasha sedang sibuk di mejanya. Dia sesekali membalik folder, sesekali memeriksa komputer, dan bahkan menelepon terus-terusan. Naura, pengembangan multi-segi untuk penentuan posisi pasar yang bervariasi dari teh herbal yang Anda usulkan terakhir kali layak dilaksanakan. Lakukan seperti yang Anda katakan. Ingat, desain botol harus dirancang oleh desainer lokal yang terkenal. Apakah pabrik tidak bisa memasok stoknya? Dia lidayakan? Tidak, prinsip perusahaan kita adalah tidak pernah melakukan outsourcing. Jika outputnya tidak bisa mengimbangi, maka perlambat penjualannya. Jangan khawatir, Jensen dan saya akan selalu menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Natasha sedang berbicara di telepon ketika dia tiba-tiba melihat seseorang datang dari belakangnya, ini membuatnya tersenyum manis. Di kantornya, kecuali Jensen, orang lain perlu memberitahu dulu sebelum masuk, jadi dia tahu siapa yang datang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dan melihat seseorang dengan kaos bermerek dan dengan senyuman tipis. Kamu datang. Natasha dengan cepat berdiri, harus diakui bahwa dia sedikit merindukan pria ini setelah sudah lama tidak melihatnya. Kemudian, dia ingin menyeduh teh untuk Jensen. Tidak perlu, aku akan menyeduhnya sendiri. Jensen merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Dia adalah bos terbesar di perusahaan. Namun, terlepas dari arahan yang cukup besar, dia tidak bisa membantu sama sekali dalam hal lainnya. Untuk beberapa alasan, melihat Natasha yang sibuk seperti itu, dia merasakan sakit hati yang tak bisa dijelaskan. Kak Natasha, kondisi jantungmu sedang tidak baik. Jangan bekerja terlalu lelah, efeknya terhadap tubuhmu sangat buruk. Proyek teh herbal akhirnya berjalan sesuai rencana. Saat ini, aku harus melakukannya sendiri. Kita hanya perlu menunggu proyek ini menjadi stabil secara bertahap. Selain itu, ini adalah usaha kerasmu. Aku tidak ingin mengecewakan kamu. Natasha tertawa. Ikutlah denganku. Jensen membawa Natasha ke sofa, membiarkannya berbaring tengkurap, lalu memijatnya. Jensen, ini. Natasha bingung. Bagaimanapun, dia juga tahu bahwa Jensen sudah menikah dan istrinya merasa cukup keberatan terhadap dirinya. Apa yang kamu pikirkan? Aku mencoba memperlancar peredaran darahmu sebagai seorang dokter. Jensen meletakkan tangannya di pinggang Natasha, lalu memijatnya dengan lembut. Pada awalnya, seluruh tubuh Natasha terasa sangat tegang, tetapi teknik pijat Jensen sangat bagus, secara bertahap membuatnya rileks. Bisa dibilang, Natasha memang sangat tinggi tapi juga sangat kurus, apalagi bagian pinggangnya. Meski dipijat dari luar pakaian, tapi Jensen tetap bisa merasakan sosok Natasha yang menarik itu. Untungnya, begitu Jensen kembali fokus pada etika kedokteran dan tidak memikirkan hal-hal lain, dia masih bisa menahan dirinya. Sebaliknya, Natasha merasa sangat nyaman dipijat dan tidak bisa menahan erangannya. Setelah mengerang, dia segera tersipu malu dan dengan cepat menutup mulutnya. Tidak apa-apa. Keluarkan saja, tidak ada orang luar. Jensen juga diam-diam tersipu, tapi berpura-pura tidak peduli. Tidak, itu terlalu memalukan. Jika istrimu tahu, dia akan memarahiku sampai mati. Natasha menjawab dengan wajah memerah, tetapi ketika Jensen memijat bahunya, dia tetap tidak bisa menahan erangannya. Yang jelas, istriku akan mengerti situasiku. Terlebih lagi, aku bukan orang seperti itu. Jensen berkata dengan sungguh-sungguh. PFFFFT. Natasha tidak bisa menahan senyumnya, kamu tidak cabul, tapi kamu romantis. Kamu masih memiliki bau seorang wanita. Itu adalah parfum mawar. Dari penilaian terhadap parfumnya, itu pasti wanita cantik yang ramah. Kamu terlalu banyak berpikir. Jensen diam-diam merasa malu. Bagaimana bisa ada aroma parfum? Ya, dia menyelamatkan Elisa sebelumnya. Gadis ini menarik lengan bajunya. Apakah itu mungkin parfumnya? Natasha sangat pengertian dan langsung berhenti ketika dia mencapai poin itu. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, Naura yang kamu undang, benar-benar memiliki keterampilan.
Otak kecilnya itu dapat memikirkan sesuatu yang baru. Proyek teh herbal dapat menjadi eksplosif segera setelah dipasarkan. Dia telah melakukan setidaknya 50% dari keseluruhan prosesnya. Kamu harus memberinya hadiah nanti. Itu sudah pasti. Jensen tidak menyangka bahwa Naura tidak mengecewakannya. Dia pasti juga teman kecilmu. Ketika dia berbicara tentang kamu, dia terlihat berbeda, seakan-akan kamu adalah seorang pahlawan yang hebat. Natasha menambahkan, katakan padaku, apakah kamu telah melakukan sesuatu yang heroik dan menyelamatkan dirinya? Anak perempuan paling tidak tahan menghadapi hal ini. Aku membantu membebaskannya dari tangan beberapa gangster dan mencarikan pekerjaan untuknya. Tidak serumit yang kamu pikirkan. Yakin? Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan ketika kamu menyelamatkanku? Natasha menggodanya. Bagaimanapun, Jensen sudah menyelamatkannya beberapa kali. Jensen tiba-tiba merasa canggung. Bagaimana dia mungkin tidak paham akan isyarat Natasha? Direktur Natasha, kami akhirnya membuat terobosan dalam minuman olahraga. PT Vanderson yang terkenal telah mendatangi kami. Mereka adalah agen profesional dari berbagai liga profesional di Huaxia. Saat itu, pintu dibuka dan Naura masuk dengan membawa dokumen, yang akhirnya diikuti dengan teriakan. Karena Jensen duduk di samping Natasha, sedang melakukan sesuatu dengan kedua tangannya, terlalu memalukan. Meskipun Naura sekarang adalah manajer umum proyek tersebut, bagaimanapun juga dia masih seorang mahasiswa. Bagaimana dia mungkin pernah melihat tindakan ambigu seperti itu? Kalian. Naura menutup matanya, tidak berani melihat mereka. Natasha tersipu malu dan menjelaskan, Naura, itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Jensen adalah seorang dokter. Dia melihat kondisi jantungku sedang tidak baik, jadi dia memijatku. Jantung? Memijat bagian ulu hati? Kaki Naura melemah. Dia bisa membayangkan seperti apa situasinya. Jensen langsung merasa canggung, ekspresinya bahkan semakin lama semakin kusam. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Sudah, kamu baru saja mengatakan bahwa PT Vanderson datang ke sini. Natasha mengubah topik pembicaraan dan berkata, mereka adalah agen profesional dari berbagai liga profesional. Jika kami dapat bekerja sama dengan mereka dan menyiarkan produk kami di beberapa saluran olahraga, tidak diragukan lagi ini adalah publikasi terbesar untuk Downing International. Ya, saat ini sudah ditentukan bahwa iklan kami disiarkan di CBA. Bicara soal bisnis, Naura pun kembali ke sikap normal, tapi tetap tidak berani melihat Jensen. Pada saat yang sama, masuk seorang pria berjas biru yang berusia sekitar 30 tahunan, berkacamata, tapi wajahnya tidak tampan. Dia adalah Zoro, datang atas nama PT Vanderson. PT Vanderson adalah perusahaan investasi yang sangat terkenal di Huaxia. Namun, Downing International terus menunda dan membuatnya menunggu di lobi lantai 1 selama hampir setengah jam. Ini pasti Direktur Natasha. Selamat atas perkembangan perusahaan Direktur Natasha. Namun, Direktur Natasha memiliki keinginan yang cukup banyak. Saya telah menunggu selama setengah jam. Zoro duduk seolah dia sudah kenal akrab. Manajer Zoro, ini kelalaian saya. Seperti yang Anda lihat, perusahaan kami sekarang memiliki banyak agen, jadi setengah jam Anda telah terbuang sia-sia ketika Anda membuat janji. Sebenarnya, Manajer Zoro cukup menelepon kantor kami saja. Mengapa tidak menelepon lebih awal? Kami bisa pergi untuk menyambut Anda. Natasha tertawa. 212. Ngomong-ngomong, ini berarti Downing International tidak serius melakukan sesuatu. Zoro mendengus dingin. Pada kenyataannya, dia sengaja tidak menelepon, dia hanya ingin menikmati posisinya, tetapi tidak disangka ada begitu banyak orang di lantai 1. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang manajer kecil di PT Vanderson. Bagaimana dia mungkin pantas diperlakukan sebagai seorang direktur? Ketika dia datang ke Asmenia, dia secara alami merasa sangat bahagia. Konon, beberapa perusahaan akan mengirim beberapa wanita cantik untuk mereka demi mencapai ikatan kerja sama. Ketika memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Natasha. Direktur Natasha ini memanglah wanita cantik dengan penampilan dan aura yang memikat. Jika bisa menghabiskan malam yang baik dengannya. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa sangat senang. Maaf, Downing International yang tidak cukup komprehensif dalam bertindak. Natasha tidak banyak memperhitungkan permasalahan itu dengan Zoro.
Dia tertawa, kerjasama antara Downing International dan PT Vanderson telah dijelaskan di email terakhir kali. Perusahaan Anda akan bergabung dalam bentuk pemegang saham, namun mengenai porsi saham, kalian ingin 8, sedangkan yang kami mau adalah 2, jadi kami menolak. Kali ini Menir Zoro datang atas nama PT Vanderson. Apakah ada kemajuan baru? Haha, kemajuan baru apa? Ini harus dilihat dari keputusan Direktur Natasha, kan? Zoro mengisyaratkan, namun, perusahaan kami menurunkan persyaratannya dan bermaksud untuk membagi porsinya menjadi 7:3, dan kemudian perusahaan kami sepenuhnya mempublikasikan proyek teh herbal Anda. 7:3. Terlalu banyak. Jika 8:2, mungkin masih masuk akal. Kita 8, kalian 2. Natasha menjawab dengan senyuman yang sedikit terpaksa. Bang! Zoro tiba-tiba meletakkan kakinya di atas meja dan berkata dengan dingin, Direktur Natasha, apakah Anda bercanda? Aku datang dengan perintah dari kantor pusat kali ini. Kalian 2, kami 8. Aku juga hanya memberikan kalian 3 porsi dan kita 7 setelah mempertimbangkan kecantikan Direktur Natasha, tapi Direktur Natasha malah memikirkan keuntungan 20% kita. Direktur Natasha harus tahu bahwa perusahaan kita terjun khusus dalam dunia liga domestik yang besar, seperti CBA. Jika Anda mempromosikan proyek teh herbal di TV dan situs, berapa banyak peningkatan keuntungan yang bisa Anda dapatkan? Natasha masih tersenyum, semuanya memang mudah dikatakan. Namun, kami telah banyak berinvestasi dalam penelitian produk, produksi, pengemasan, dan publisitas. Jika hanya 30%, kami tidak mendapat untung sama sekali. Untuk mengambil langkah mundur, karena dukungan artis Alexa, produk kami sekarang sudah memiliki tingkat reputasi tertentu. Jadi, kami tidak perlu kehilangan keuntungan sebesar itu untuk publisitas yang lebih besar. Downing International, kalian tidak memiliki integritas. Saya berhak membatalkan niat kerja sama atas nama PT Vanderson. Zoro sekali lagi menghentakkan kakinya di atas meja. Bang! Tapi saat ini, Jensen menendang kakinya, menendang sepatu kulit kotor dari meja mewah itu. Apakah kamu paham sopan santun? Jensen dengan dingin berkata, dia sangat tidak senang dengan klien seperti Zoro yang sombong dan hanya bisa menggertak ini. PT Vanderson hanya bertanggung jawab atas publisitas dan meminta 70% dari keuntungan, sementara yang lainnya akan diselesaikan oleh Downing International. Sebaliknya, jika Downing International hanya mendapatkan 30% dari keuntungan, apakah mereka menganggapnya bodoh? Apalagi, kerjasama tergantung niat kedua belah pihak. Jika merasa tidak cocok, batalkan kerjasamanya. Apa yang dipikirkan oleh Zoro? Kamu siapa? Zoro memandang Jensen dengan marah. Saya peringatkan kepadamu, jika Anda membuat saya merasa tidak senang, kerjasama ini akan dibatalkan, dan perusahaan kami tidak akan pernah bekerja sama dengan Downing International lagi. Selain itu, saya ingin mengingatkan Anda bahwa meskipun teh herbal proyek ini diciptakan oleh kalian untuk pertama kali, tetapi sebentar lagi, akan ada banyak produk teh herbal di pasaran. Jika Anda tidak mau bekerja sama, mereka pasti akan bekerja sama dengan kami. Saya akan memberi Anda satu kesempatan sekarang. Malam ini, Kamar A13 di lantai 13 Hotel Pacific, Direktur Natasha harus datang secara langsung untuk membicarakan kontrak dengan saya. Melihatnya marah, Jensen dan Natasha tersenyum. Orang ini terlalu mementingkan dirinya sendiri. Jensen langsung menampar Zoro. Atas nama Downing International, sekarang juga saya memberitahu Anda bahwa perusahaan kami membatalkan kerja sama dengan Anda. Selain itu, keluarlah dari lingkup pandangan saya. Jika saya masih melihat Anda setelah 1 menit, saya akan membiarkan satpam mengusir Anda. Jensen berkata dengan dingin. Idiot ini bahkan ingin Natasha menemaninya, dia sudah gila. Berani-beraninya memukulku. Zoro sangat marah. Saya katakan, Downing International tidak punya kesempatan untuk bekerja sama lagi. Tamparan Anda bisa membuat Downing International menderita kerugian besar. Benarkah? Dia adalah bos perusahaan kami, juga atasan langsung saya. Saya kira dia bisa menanggung segala jenis kerugian. Natasha tidak lagi bersegan. Wajah Zoro tiba-tiba berubah. Pemuda ini bos perusahaan? Begitu dia masuk, dia sudah menyadari keberadaan Jensen,
Tetapi ketika melihat Jensen mengenakan pakaian biasa, dia mengira dia adalah seorang tukang sapu saja. 40 detik lagi. Jensen melihat waktu di ponselnya. Kamu pasti menyesal. Aku menunggumu memohon padaku. Zoro menggertakkan giginya dan pergi dengan marah. Orang macam apa dia? Bisa-bisanya dia mengira dirinya adalah orang terkaya di Huaxia. Ketika pria itu pergi, Jensen tiba-tiba berkata tanpa daya. Mereka bertanggung jawab atas bisnis agen terbesar di industri olahraga dalam negeri, Liga Sepak Bola Nasional, dan Liga Bola Basket, jadi mereka tentu saja berani menyombongkan diri. Kata Natasha. Industri olahraga. Mata Jensen berkedip dan dia tiba-tiba teringat pada tuan muda Henry dan segera menelepon. Guru Jensen, kamu akhirnya menghubungiku juga. Saya sekarang sudah cukup akrab dengan sebagian besar tulisan-tulisan Huaxia. Guru Jensen, kapan kamu akan mengajariku tentang penggunaan Qi? Jangan bicarakan ini dulu, dapatkah Anda menemukan agen komersial untuk liga olahraga? Saya memiliki proyek minuman dan ingin mempromosikannya dalam bidang olahraga. Oh, ini masalah yang sangat kecil. Saya akan meminta Liga NBA untuk bekerja sama dengan kalian. Biaya sponsor akan dibayar oleh konsorsium kami. Mari kita tidak membicarakan hal-hal kecil ini. Beritahu saya cara berlatih Qi. Saya sedang mempelajari Kungfu Bruce Lee sekarang, tapi saya tidak bisa berlatih Qi. Saya akan mengajari Anda jika Anda punya waktu untuk datang ke Huaxia, dan saya serahkan kepada Anda permasalahan bekerja sama dengan NBA. Ngomong-ngomong, perusahaan saya adalah Downing International. Serahkan saja padaku. Jensen menutup telepon dan bertanya dengan ragu-ragu, agak sulit mencari pasar di dalam negeri. Hanya ada Liga Olahraga NBA. Apakah menurut Anda itu memungkinkan? Natasha dan Naura sama-sama memandang Jensen dengan kaget. Ekspresi wajah mereka seperti baru saja melihat hantu. Pak Jensen, Anda pasti sedang berbicara tentang NBA, itu adalah liga bola basket terbesar di dunia. Jika produk kami dapat muncul di sana, itu adalah promosi ke seluruh dunia. Suara Naura terdengar tidak yakin, dia tahu betapa sulitnya bekerja sama dengan liga NBA. Itu, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak bermain basket. Apakah lebih besar dari liga-liga di Huaxia? Jensen berkata dengan canggung. Omong kosong. Natasha dan Naura mengatakannya secara bersamaan. Mereka berdua senang dan terkejut. Yang membuat mereka senang adalah, mereka tidak menyangka kerja sama ini dapat diselesaikan dengan mudah dan langsung mendunia. Anehnya, bagaimana Jensen bisa mengenal bos besar di luar negeri? Pak Jensen, jika apa yang Anda katakan benar, saya yakin proyek teh herbal kami tidak hanya akan keluar kota, tetapi juga keluar provinsi dan keluar dari Huaxia. Naura memikirkan rencana besar yang tak ada habisnya dan melambaikan tinju kecilnya dengan penuh semangat. Saat ini, Zoro naik lift ke lantai 1 dan segera menelepon, Bos, Downing International ini terlalu banyak menipu orang. Kita tidak boleh bekerja sama dengan mereka. D213. Zoro, proyek teh herbal ini disukai oleh pemegang saham, dan pemegang saham bermaksud mengambil sahamnya, apa kamu paham, kata bos PT. Vanderson. Aku tahu, tapi mereka sangat sombong dan tidak punya niat untuk bekerja sama-sama sekali. Bos, bagaimana kalau aku? Tidak ada menurutmu, semua tergantung pada pemegang saham perusahaan, mengerti? Berapa distribusi keuntungan yang mereka usulkan? Mereka ingin kita mengambil hanya 20% dari keuntungan, sedangkan mereka menginginkan 80% dari keuntungan. Ini sama sekali tidak adil untuk perusahaan kita. Zoro memprovokasi. Apa kamu gila? Tahukah kamu batas dasar bagi para pemegang saham kita? 1 bagian untuk kami, 9 bagian untuk mereka. Sekarang orang telah memberikan 2 bagian, dan Anda tidak menandatangani kontrak? Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Bagaimanapun, Anda harus menandatangani kontrak ini. Jika tidak, Anda hanya perlu mengundurkan diri. Bos, mereka hanyalah perusahaan baru, bahkan produknya baru saja terdaftar, tidak sebanding dengan taruhan seperti itu. Wajah Zoro berubah drastis. Dia masih ingin melanjutkan ucapannya, tetapi bosnya sudah menutup telepon. Ini sudah berakhir. Awalnya, dia ingin menunggu Natasha mengambil inisiatif untuk datang memohon, lalu dia bisa memanfaatkannya.
Namun sekarang, dia yang harus memohon pada Natasha. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh diam-diam. Jika dia tahu niat kantor pusat seperti ini sejak awal, dia tidak akan bersikap seangkuh sebelumnya. Jika sekarang dia harus pergi memohon pada Natasha lagi, bagaimana dengan harga dirinya? Tentu saja, mengingat gaji tahunan pekerjaan ini, dia akhirnya bersikeras untuk melakukannya. Namun, ketika dia hendak menemui Direktur Natasha, dia diberitahu oleh resepsionis bahwa Direktur Natasha sedang ada pertemuan dan memintanya untuk menunggu. Jika menunggu lagi, siapa yang tahu sampai kapan dia harus menunggu? Zoro hampir ingin menampar dirinya sendiri. Siapa yang menyuruhnya berbicara sembarangan seperti itu? Siapa yang menyuruhnya tidak tahan melihat wanita cantik seperti itu? Saat ini, Natasha tidak mengadakan rapat, tetapi ada beberapa pemegang saham di ruang rapat. Orang-orang ini masih sangat muda dan terlihat seperti bermain-main, tetapi mereka memiliki aura yang luar biasa. Mereka semua memegang kunci mobil mewah atau memakai jam tangan Rolex. Direktur Natasha, maafkan aku, mereka masuk secara paksa, aku akan menelepon keamanan. Sekretarisnya mengikuti orang-orang muda itu dan berkata dengan ketakutan dan gemetar. Tidak apa-apa, kamu kembali bekerja saja. Natasha tahu bahwa orang-orang ini memiliki latar belakang yang tidak sepele, sekretarisnya tidak dapat menghentikan mereka. Direktur Natasha, saya di sini atas nama Tuan Muda Tom. Tuan Muda Tom ingin membeli Downing International sepenuhnya, apakah Anda sudah mempersiapkan kontraknya? Kata seorang pemuda yang sedang merokok dan bersikap sesuka hati. Saat dia berbicara, dia melihat Jensen yang duduk di sofa. Wajahnya penuh senyum jijik, dia sengaja datang untuk menekan Jensen. Namun, saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang, jadi saya akan berhutang dulu untuk saat ini. Silakan bagi porsi pemegang saham terbesar perusahaan serahkan kepada Tuan Muda Tom. Mata pemuda itu juga terus menatap Natasha, dan akhirnya tahu selera Tuan Muda Tom itu, tak heran dia terpesona oleh Natasha. Saat Tuan Muda Tom sudah bosan mempermainkannya, dia yang akan mencoba mempermainkannya. Kamu, gila sekali. Natasha tidak menyangka orang-orang ini akan berbicara tanpa berpikir. Dia berkata dengan dingin, terlepas dari kenyataan bahwa kami tidak berniat untuk menjual saham sama sekali. Bahkan jika ada, apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan saham perusahaan dengan tangan kosong? Direktur Natasha, jangan tidak tahu malu, mungkin kamu belum tahu siapa aku? Pemuda itu menghembuskan asap rokok ke arah langit dan terlihat nakal. Beberapa orang yang mengikutinya benar-benar menganggap ruang konferensi sebagai rumah mereka sendiri, berjalan-jalan, bahkan duduk di kursi utama yang mewah. Natasha menggertak gigi peraknya dengan marah. Siapa ayahmu? Aku benar-benar tidak tahu. Ayah saya adalah wakil ketua biro kesehatan. Dia memiliki koneksi yang tak biasa. Jika Anda ingin proyek teh herbal ini berjalan lancar, Anda harus memiliki izin kesehatan dan nomor produksi. Saya dapat membuat proyek Anda gagal. Dengan demikian, proyek ini akan sia-sia. Dale berkata dengan jijik. Biro kesehatan? Tiba-tiba, Jensen datang. Apakah kamu tidak takut ayahmu tahu kalau kamu bersikap sembrono seperti ini? Atau apakah ini perintah dari ayahmu? Konyol, ayah saya tidak punya waktu untuk mengelola perusahaan sekecil ini. Tentu saja ini niat pribadi saya untuk berurusan dengan Anda. Saya, Dale, sudah cukup. Dale memandang Jensen dengan jijik, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Sekarang kamu tahu kehebatanku, aku hanya menunggumu untuk memohon padaku. Apakah kamu di sini untuk Tom? Jensen bertanya. Terus kenapa? Dale tertawa, saya hanya ingin Anda mengetahui siapa Anda dan siapa Tuan Muda Tom. Jika Anda bertengkar dengan kami, kamu benar-benar bukan apa-apa bagi kami. Hidup di masyarakat harus realistis. Dengan sedikit uang, Anda tidak bisa terus bertahan tanpa relasi dan keterampilan. Dan berbicara tentang proyek yang menguntungkan, sebenarnya tidak sedikit di masyarakat ini, tetapi banyak proses yang memerlukan relasi. Jika tidak, sebuah proses kecil saja dapat menghambat Anda. Sebaliknya orang lain dapat dengan mudah melewati prosesnya jika mereka memiliki relasi, bahkan menghasilkan banyak uang. Jensen, kamu hanyalah seorang dokter. Kamu sama sekali tidak tahu kekuatan dari lingkaran kita. Bahkan, walaupun kamu sudah membuka perusahaan, tetapi masih sebuah perusahaan kecil. Kamu tidak bisa bersaing dengan kami, generasi kedua yang kaya dan berkuasa. Sadarilah kenyataan.
Ada beberapa orang yang memang tidak bisa Anda provokasi. Lepaskan yang seharusnya kamu lepaskan. Dale mengucapkan beberapa patah kata berturut-turut dan terus menyepelekan Jensen. Jika ayahmu tahu kamu melakukan ini, apakah dia akan membunuhmu? Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya, mengapa dia selalu bertemu dengan idiot yang merasa benar sendiri seperti ini. Hahaha. Dale tertawa, saya tahu apa yang Anda maksud. Kamu ingin melaporkan hal ini. Sayangnya, Anda akan kecewa. Ayah saya sangat sibuk setiap hari sehingga dia sering pergi melakukan pertemuan di provinsi. Anda tidak dapat bertemu dengannya sama sekali. Terlebih lagi, bahkan jika Anda menemukannya, apakah ayah saya akan peduli dengan Anda? Anda harusnya tahu diri. Setelah itu, Dale menatap Jensen dan ingin melihat Jensen marah, bahkan gemetar karena marah. Jensen tentu saja tidak akan marah, dia berkata dengan samar, baiklah, aku akan menelepon ayahmu untuk melihatnya. Aku sangat penasaran. Jika dia tahu apa yang kamu lakukan, apakah dia akan menghabisi kamu atau tidak? Saya tunggu, tapi jangan biarkan saya menunggu terlalu lama. Dalam waktu setengah jam, keluarkan surat transfer pemegang saham perusahaan Anda. Aku akan menunggumu di lantai 1. Dale berkata dengan senyuman sinis karena merasa Jensen tidak beradab dan tidak mengerti cara bertahan di tengah masyarakat. Aku pergi dulu. Generasi kedua yang kaya pergi dengan sikap angkuh, suaranya seolah mengejek Jensen. Setelah tiba di lantai 1, Tom dan yang lainnya sudah menunggu dengan penuh semangat. Tuan Muda Dale, bagaimana? Tom berinisiatif untuk bertanya. Haha, kalau Dale sudah bertindak, apa yang tidak bisa dilakukannya? Betul, Tuan Muda Tom, kamu tidak pernah melihatnya sebelumnya. Jensen terlihat marah hingga ekspresinya kusam dan tidak bisa berkata apa-apa. Saya pikir, setelah melalui ini, Natasha yang cantik akan mengetahui bagaimana kekuatan Tuan Muda Tom, dan diperkirakan juga mungkin akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri. Sebelum Dale dapat berbicara, generasi kedua yang kaya di belakangnya mulai menyanjungnya. Tuan Muda Dale, ini dia, KTV mewah. Malam ini, kamu bisa memilih semua yang kamu inginkan. Aku sudah membayar semuanya. Tom sangat gembira karena akhirnya bisa menginjak Jensen di depan Natasha. Kini Natasha kali ini pasti dapat menyadari seberapa hebat kemampuan Tom. Episode 214. Ayo, ceritakan lebih spesifik. Saya senang mendengarnya. Tom melempar sebatang rokok ke semua orang dan tertawa. Kalian berbincang saja, aku akan bermain The Kings dulu. Dale berpura-pura tidak peduli dan tertawa. Dia pun mengeluarkan ponselnya dan bermain. Faktanya, walaupun dia tampaknya tidak peduli, tetapi dia mendengarkan semuanya. Bagaimanapun, hal ini dapat membuat semua generasi kedua yang kaya mengaguminya. Kejadian seperti ini sangat jarang ditemui. Tuan Muda Dale, saya harus mengatakan ini, saya, Tuan Muda Tom, benar-benar kagum padamu, kamu tidak hanya membeli perusahaan orang lain, tetapi bahkan bisa membelinya tanpa membayar sepeser uang pun. Setelah mendengar ini, Tom sama mengacungkan jempol kepada Dale dengan penuh semangat. Ini hanya masalah kecil. Jangan katakan yang lainnya lagi. Di dalam permasalahan publik, saya bisa mempermainkan siapapun yang saya inginkan. Jensen sungguh bodoh. Dia berpikir dia bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan mengandalkan identitasnya sebagai orang kaya baru. Dia belum tahu siapa itu pejabat pemerintah. Dale berkata sambil bermain dengan ponselnya. Haha, lingkaran kita berbeda dengan Dale. Generasi kedua kaya lainnya bergiliran memuji Dale. Tom sudah berpikir untuk bepergian dengan Natasha setiap hari setelah mengambil kendali Downing International, tetapi dia masih sedikit khawatir dan bertanya, apakah menurut Anda Jensen ini akan melapor? Tuan Muda Tom, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana Jensen bisa melapor? Bukannya aku meremehkannya, dia benar-benar tidak memiliki kemampuan ini. Aku melihat dia tidak terlalu paham akan hal-hal yang kubicarakan tadi. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mengerti apa di dalam lingkaran ini, aku yakin dia tidak mengenal siapapun, kata Dale. Yang Anda katakan benar juga. Tom dengan tenang menganalisis, pada pelelangan terakhir, Jensen adalah sekretaris laki-laki Natasha. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, mengapa dia harus menjadi sekretaris? Benar, jika dia memiliki kemampuan, dia seharusnya sudah menjadi dokter ternama, mengendarai mobil mewah,
dan tinggal di villa, jadi kamu yang sudah terlalu banyak berpikir. Dale terus memainkan ponselnya. Jadi, Jensen benar-benar akan mati kali ini. Seluruh tubuh Tom bergetar, Jensen mempermalukannya berkali-kali, kali ini dia akhirnya melawan. Tetapi, berbicara tentang dokter, saya menonton berita beberapa hari yang lalu. Ada aula Singlin di Asmenia. Para dokter hebat di sana sangat luar biasa. Mereka yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan barat dan rumah sakit besar, aula Singlin dapat menyembuhkannya. Benar-benar sangat hebat, seseorang tiba-tiba berkata. Tom tertawa, saya juga mendengar bahwa latar belakang aula Singlin tidak sederhana. Dikatakan bahwa banyak orang besar pergi untuk mengirimkan keranjang bunga pada hari pembukaan, tetapi itu bukan urusan Jensen. Dia itu hanyalah dokter liar pedesaan. Itu pasti. Dokter yang sebenarnya adalah dokter tua berjanggut putih. Bagaimana mereka bisa begitu muda? Namun, apakah Anda punya akses ke aula Singlin? Dokter ini sangat terkenal, pasti sulit untuk diundang. Nenek saya punya penyakit kronis dan saya ingin mengundang dokter ini untuk berkunjung. Dale juga tiba-tiba mendongak, sungguh, itu tidak perlu dibicarakan lagi. Kakek saya menderita asma selama bertahun-tahun. Terakhir kali ayah saya mengundang dokter jenius untuk datang mengeceknya, kondisinya membaik. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Jika tidak dapat disembuhkan, saya akan mengundang dokter hebat aula Singlin untuk mengecek kondisinya. Tom menggelengkan kepalanya dan berkata, dokter hebat aula Singlin tidak mudah diundang. Diperkirakan mereka hanya khusus merawat tokoh-tokoh besar di Huaxia. Bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk mengundangnya keluar dari sana? Tom adalah inti dari lingkaran mereka. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, generasi kedua yang kaya semakin kagum akan aula Singlin. Sementara mereka menunggu, wajah Naura dan Natasha terlihat kusam di ruang konferensi lantai atas. Meskipun mereka mengira generasi kedua yang kaya ini terlalu berlebihan, tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka benar. Dalam masyarakat ini, terkadang mereka tidak dapat menghasilkan uang dengan proyek yang bagus saja. Mereka membutuhkan relasi dan bantuan. Pak Jensen, bagaimana kalau kita mencari bantuan? Naura tidak ingin melihat proyek mereka gagal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Jensen. Betul, Jensen, sudah waktunya kita mulai mencari beberapa relasi. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk melakukan segala hal. Natasha juga mengangguk. Tidak apa-apa, aku akan menelepon dan menanyakannya. Jensen berpikir dan menelepon Joseph, Paman Joseph, apa Anda punya waktu? Saat ini, Joseph sedang memilah-milah dokumen. Melihat bahwa itu adalah panggilan telepon Jensen, dia langsung tertawa, oh, Jensen, ada apa? Ngomong-ngomong, gula darah BBMU tinggi pada pemeriksaan terakhir. Dokter mengatakan itu adalah diabetes gestasional. Untungnya, itu tidak terlalu tinggi, tetapi dia masih perlu mengontrol pola makan. Namun, bagaimana BBMU mungkin bisa diet? Dia tidak bisa makan makanan yang hambar. Dia membuatku sangat khawatir. Tidak apa-apa, saya akan menulis resep untuknya nanti. Minumlah setiap hari untuk mengontrol gula darah. Anda tidak perlu diet, seperti biasa saja, kata Jensen. Jensen, kamu benar-benar hebat. Joseph sangat gembira. Bagaimanapun, dia sudah bertanya kepada banyak dokter tentang penyakit itu, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Paman Joseph, begini, saya ingin mencari wakil ketua Biro Kesehatan. Jensen pun menceritakan kembali permasalahan Downing Internasional. Konyol, ini perampokan. Apakah hukum masih berlaku? Kemungkinan anak konyolnya yang melakukannya atas inisiatifnya sendiri. Saya akan memberikan nomor telepon Wise. Tanyakan kepastiannya padanya, katakan kepadanya, tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang, letakkan pekerjaan itu dan utamakan urusan rakyat. Terima kasih, Paman Joseph. Jensen segera menelepon lagi. Halo, ini sekretaris Pak Wise. Dia sedang rapat. Anda siapa? Saya Jensen. Saya ingin mencari wakil ketua Wise. Maaf, dia sedang rapat. Diperkirakan akan memakan waktu 1 jam. Bagaimana kalau Anda tinggalkan pesan saja? Hati Jensen kesal karena putranya sedang membuat masalah dan Pak Wise tidak menjawab. Dia berkata dengan dingin, saya hanya akan memberinya 1/2 jam untuk menyelesaikan masalah putranya segera.
Jika dia tidak datang, saya akan menyelesaikannya untuknya. Anda. Sekretaris itu hampir marah ketika dia mendengar panggilan telepon dengan sikap buruk seperti itu dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jensen sudah menutup telepon. Dasar, sikapnya terlalu sombong. Sekretaris itu bahkan lebih marah. Pria parubaya yang gemuk di sampingnya tertawa, siapa yang sehebat itu, beraninya dia memanggil Pak Wai seperti ini. Seorang pria bernama Jensen, dia mungkin datang memicu masalah, saya tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan nomor telepon pribadi Pak Wais. Jensen? Dokter Jensen? Cepat, pergi dan beritahu Pak Wais segera. Wajah pria parubaya itu berubah drastis. Dia cukup beruntung dan pernah mengikuti Pak Wais menghadiri sebuah acara makan malam. Tentu saja, dia tahu siapa Jensen. Hanya saja Pak Wais sedang rapat, dia menyuruhnya untuk tidak mengganggunya dalam waktu 1 jam. Sekretaris itu ragu sejak dan hanya bisa bergegas ke ruang konferensi. Namun, Pak Wais memang sedang rapat. Ketika dia melihat sekretaris tiba-tiba masuk, dia tidak senang. Pak Wais, ada panggilan untukmu. Tidak bisakah kamu melihat aku sedang rapat? Telepon apanya? Suruh dia tunggu. Benar-benar pengacau. Pak Wais mendengus dingin dan terus mendengarkan laporan bawahannya. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, dia melihat sekretaris belum keluar dari ruang konferensi, dia pun langsung bertanya, telepon siapa? Apakah mendesak? Telepon dari seorang pria bernama Jensen. Dia berkata jika setelah setengah jam Pak Wais tidak menyelesaikan masalah ini, dia akan menyelesaikannya sendiri. Jensen? Siapa? Tunggu, Dr. Jensen. Pak Wais berhenti, lalu wajahnya berubah drastis. Tentu saja, dia mengenal Jensen, bahkan cukup akrab. Dia pernah bertemu dengan Jensen beberapa kali di rumah Tuan Besar Orlando untuk makan malam. Bahkan asma ayahnya disembuhkan oleh Jensen. Saat itu, dokter itu bisa disebut penyelamatnya. Secara pribadi, Jensen juga seorang dermawan yang hebat bagi keluarganya. Episode 215. Kenapa kamu baru memberitahuku tentang hal yang begitu penting sekarang? Pak Wais dengan cemas berlari keluar dari ruang konferensi dan menelepon Jensen. Pak Wais yang menyuruhku menunggu. Sekretaris dimarahi hingga hampir menangis. Dia juga tidak mengerti siapa Jensen hingga bisa membuat Pak Wais cemas seperti ini. Dr. Jensen, saya Wais Borne. Apakah ada masalah dengan penyakit ayah saya? Pak Wais pasti memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jangan khawatir, asma ayahmu bukanlah masalah besar. Ini tentang anakmu, Dale. Dia membuat masalah di Downing International saya dan menginginkan semua saham saya tanpa membayar sepeser pun. Jensen berkata dengan sangat tidak senang. Bocah itu? Pak Wais langsung marah. Siapa lagi selain dia? Ngomong-ngomong, Paman Joseph juga menyampaikan bahwa kamu sebaiknya meletakkan semua pekerjaanmu dan menangani urusan keluargamu sendiri dengan baik lebih dulu. Baik, segera, saya akan segera menanganinya. Pak Wais berkeringat dingin dan ingin membunuh putranya yang hanya tahu memicu masalah. Dia tersenyum dan berkata, Dr. Jensen, maafkan aku sudah merepotkanmu. Bocah itu jelas-jelas melakukan perampokan. Aku pasti akan memberikannya pelajaran. Tunggu, aku akan sampai di Downing International dalam 15 menit. Terima kasih, Pak Wais. Jensen menutup telepon. Sedangkan wajah Pak Wais memerah, kemudian dengan marah berkata, siapkan mobil, segera siapkan mobil. Telepon ayahku, katakan saja Dale merampok saham orang lain di Downing International, biarkan dia datang dan memukul bocah itu. Pak Wais, kamu memiliki proyek yang sangat penting dan harus diperiksa nanti. Tidak peduli seberapa pentingnya itu tidak sepenting apa yang ada di depan mataku. Pak Wais sudah berjalan menuju gerbang. Saat ini, di lobi di lantai 1 Downing International, generasi kedua orang kaya masih minum dan merokok. Mereka bahkan memesan makanan untuk dibawa pulang dari Hotel Bintang 5, Lobster Boston, Chateau Lafite Rothschild 82, menganggap tempat ini sebagai rumah mereka. Siapakah anak muda ini? Memalukan sekali. Jangan membuat masalah. Itu Tuan Muda Tom, salah satu dari 4 tuan muda terhebat di Asmenia. Bersamanya, mereka semua adalah generasi kedua yang kaya. Mereka naik kapal pesiar dan mengendarai mobil mewah.
apakah kamu tidak melihat mereka makan lobster Boston masing-masing? Apa orang biasa mampu membelinya? Tampaknya Downing International telah memprovokasi orang yang salah. Ini pasti merepotkan. Beberapa orang bahkan terlihat terkejut. Mereka tidak berani berurusan dengan hal seperti itu, bahkan para satpam juga tidak berani. Tepat pada saat ini, pintu lift tiba-tiba terbuka, Jensen dengan Natasha keluar. Sudah datang. Tom melihat arlojinya dan melihat bahwa waktunya masih tersisa 5 menit. Dia langsung tersenyum dan berkata, kalian datang terlalu cepat. Saya kira Anda akan memohon ke saya untuk menjadi pemegang saham. Tuan muda Tom, kamu harus menginjak Jensen nanti agar kamu bisa menunjukkan otoritasmu di depan Natasha, generasi kedua yang kaya di sampingnya berujar sambil merokok. Tom tersenyum samar, dia berdiri dan berkata sambil berjalan, Jensen, apakah kamu akhirnya sudah mempertimbangkannya? Mempertimbangkan apanya? Namun, Jensen membawa Natasha berjalan melewatinya dan bahkan tidak melihatnya. Tom segera membeku di sana. Dia menemukan Jensen mengabaikannya, ini membuatnya sangat marah. Lagi pula, berdasarkan identitasnya saja, diabaikan lebih menyakitkan daripada disangkal. Yang terpenting, bahkan wanita cantik itu juga mengabaikannya, ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Sialan, lagi dibunuh. Cepat maju, dasar babi. Sial, orang ini lagi, berapa kali kamu akan membunuhku, timmu bisa kalah, tapi Timmy harus mati, habisi dia untukku. Dale yang sedang bermain The Kings di ponselnya merasa cemburu. Dia telah dibunuh beberapa kali. Dia membenci Timmy, tapi kali ini, dia akhirnya mengepung pria itu. Tapi saat ini, Jensen sudah berdiri di depannya, menatapnya dengan kedua tangannya di saku. Dale merasakan seseorang berdiri di depannya, dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah Jensen. Dia segera tersenyum meremehkannya dan terus bermain The Kings. Jensen tersenyum dan tidak pergi, tapi terus menatap Dale. Meskipun Dale fokus bermain The Kings, tetapi dia terganggu oleh Jensen, suasana hatinya semakin tidak nyaman. Dia lalu melihat ke atas dan berkata, keluar, temui Tuan Muda Tom untuk menandatangani kontrak, jangan ganggu aku. Saat nadanya baru saja merendah dan dia kembali melihat ponselnya lagi, dia melihat bahwa pria itu telah dikepung. Dia tidak bisa menahan semangatnya, kali ini, kamu masih saja belum mati. Po! Namun, pada saat ini, Jensen tiba-tiba mengambil ponselnya dan membenturkannya ke tanah. Ponselnya rusak. Aula di lantai 1 sunyi sesaat. Semua generasi kedua yang kaya tercengang. Yang sedang minum dan memegang botol anggur membeku, para perokok yang memegang rokok juga terdiam. Mereka tahu seberapa mengesalkan jika tiba-tiba disela di masa kritis saat bermain The Kings. Belum lagi Dale paling suka bermain The Kings, ini benar-benar membuatnya merasa sangat dendam. Hehe. Dale tersenyum dan pergi untuk mengambil ponselnya yang rusak di lantai, mengambil bagiannya satu persatu. Pada saat yang sama, dia berkata, saya hampir membunuh orang itu, tetapi pada saat kritis, Anda menghancurkan suasananya. Itu menyenangkan. Sangat menyenangkan. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Dia berbicara seolah mengobrol dengan teman, tetapi Tom dan yang lainnya tahu bahwa Dale sangat marah. Begitu orang ini marah, Tom dan yang lainnya sedikit ketakutan. Mereka ingat ketika terakhir kali bermain di kapal pesiar, seorang pria yang tidak memahami situasi merebut wanita Dale. Akibatnya, Dale tiba-tiba melemparkannya ke laut. Kamu minum, merokok, dan melanggar hukum di Downing International, apakah kamu tidak takut ayahmu memukul MU? Jensen seakan-akan tidak tahu Dale sangat marah, dia malah duduk dan tertawa. Dale menggelengkan kepalanya, maaf, sejak kecil, ayah saya tidak pernah memukul saya, jadi jangan bermimpi, saya penasaran, apakah Anda pernah dipukuli? Ketika dia mengatakan ini, generasi kedua yang kaya semuanya berdiri. Meskipun ini di Downing International, tetapi mereka tidak takut padanya. Mereka tidak percaya bahwa penjaga keamanan belaka berani menyentuh mereka. Tuan Muda Dale, apa yang ingin kamu lakukan? Kami hanya menunggu perintah darimu. Tom berteriak dengan dingin. Dale masih memandang Jensen dan berkata, saya berkata, Anda tidak akan pernah melihat saat-saat di mana ayah saya memukul saya. Sebaliknya, Anda akan melihat ketika saya memukulmu, saudaraku, mulai bertindak dan menghancurkan tempat ini untuk saya. Hancurkan tempat ini. Tanpa hukum.
Namun, tidak ada yang berani mempertanyakan kata-kata mereka. Po! Namun, saat ini, tamparan keras datang dan membuat Dale berguling. Siapa yang begitu berani memukul Tuan Muda Dale? Beberapa generasi kedua yang kaya sangat marah dan mengambil botol bir ingin bertarung, tetapi ketika mereka melihat orang yang datang, wajah mereka segera memucat karena ketakutan. Kurang ajar, siapa yang berani menyentuh aku? Dale berbalik setengah lingkaran dan segera mematahkan kecaman. Saat kembali sadar dan melihat orang yang berdiri di depannya, dia pun berseru terkejut, "Ayah, kenapa kamu di sini? Jika saya tidak datang, apakah Anda akan mengguncang langit?" Uwais sangat marah dan menamparnya lagi. Gigi Dale lepas, dirinya pun langsung terhempas jatuh. Bang bang bang. Uwais tidak menunjukkan belas kasihan dan dengan marah menginjak Dale di depan banyak orang. Semua generasi kedua yang kaya terkejut. Tidak ada yang berani berbicara sama sekali. Mereka semua menyaksikan ayah Dale memukulinya dengan kejam. Mereka semua tercengang. Sebelumnya, Jensen baru saja berkata kepada Dale, "Apakah kamu tidak takut ayahmu memukuli kamu?" Alhasil, ayah Dale benar-benar datang. Episode 216. "Paman, sudah berhentilah berkelahi. Akhirnya Tom teringat untuk melerai. Meskipun dia adalah salah satu tuan muda kota Asmenia, tetapi dia sama sekali tidak takut dengan Uwais. Tetapi Uwais memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, maka daripada itu dia hanya paling takut kalau Uwais sampai mengadu. Kalian para anak nakal. Memang berapa banyak uang yang keluarga kalian miliki? Beraninya demi menjadi kaya, sampai merampok saham orang lain. Apakah di mata kalian masih ada hukum? Pergi semua. Jika hari ini aku tidak memukul mati kalian semua maka nama keluargaku bukan Borne, seru Uwais dengan penuh murka. Mereka bahkan tidak berkutik sedikit pun saat dimaki oleh Uwais seperti itu. Ayah, kenapa ayah memukuliku? Sakit sekali, kalau kakek sampai tahu ayah memukulku, dia pasti akan memberi ayah pelajaran. Dale menutup matanya berteriak sambil melindungi kepalanya. Kakekmu. Uwais tidak memukul lagi. Dale tidak terkejut kalau ayahnya berhenti memukulinya, karena orang yang paling ayah takuti adalah kakek. Lalu dia langsung beranjak berdiri tetapi detik berikutnya sebuah tongkat penopang memukul kepalanya dengan keras. Dale mendongak dan melihat seorang lelaki tua yang marah berdiri di depannya, dia tersentak kaget. Kakek? Dale, berani-beraninya kamu merampok barang milik orang lain. Tahukah kamu kalau kamu telah melanggar hukum? Kakek Dale mengambil tongkat penopangnya lagi, lalu langsung menjatuhkannya ke kepala Dale lagi. Hidung Dale membiru, wajahnya menghitam lalu merintih kesakitan. Akhirnya Dale tahu kenapa ayahnya tidak memukulnya. Ternyata bukan karena dia takut pada kakek melainkan karena kakeknya yang akan memukuli dirinya. Ada apa sih hari ini? Kenapa ayah dan kakek, orang yang paling mencintainya memukulnya secara bergantian? Apakah ini permainan bulu tangkis ganda nasional? Sudahlah, beri pelajaran sebentar saja jangan membuat gaduh di sini, karena emosiku sedang tidak stabil sekarang ini. Saat ini, Jensen yang duduk di sofa tiba-tiba nyeletuk. Dr. Jensen, aku akan membawa anak pemberontak ini pergi. Maaf karena telah banyak merepotkanmu. Melihat Jensen akhirnya membuka mulut, akhirnya Uwais berhenti, lalu langsung menatap Tom dan berseru, kalian semua, keluar dari sini. Jangan mengacaukan bisnis orang lain. Kalau kalian tidak juga pergi maka aku akan mengundang kalian makan di penjara. Ayo pergi, Paman Uwais, kami pergi. Mana mungkin Tom dan kawan-kawannya berani membantah, dengan geram mereka pun lekas pergi tapi dalam hatinya mereka merasa lebih tertekan. Bukankah mereka sedang menunggu Jensen menandatangani kontrak? Tapi kenapa malah Paman Uwais yang datang? Lagi pula, bukankah Paman Uwais itu sangat sibuk? Lantas bagaimana bisa dia datang ke sini untuk memantau Dale? Mungkinkah dia benar-benar diundang oleh Jensen? Tunggu sebentar, bersihkan tempat ini sampai bersih dulu baru boleh pergi, dan pel sekalian lantainya untukku. Saat ini, tiba-tiba Jensen berteriak. Menyuruh aku mengepel lantai? Tom dan kawan-kawannya memberikan tatapan sengit tetapi setelah melihat mata Dale, akhirnya satu persatu dari mereka mulai mengangguk dengan sedih. Alhasil, sekelompok anak bangsawan yang menghabiskan uang puluhan juta yuan itu, dengan panik mengepel lantai serta kehilangan derajat mereka. Dr. Jensen maaf karena kami telah merepotkanmu.
Kami sudah terlalu memanjakannya yang membuat dia sampai berani melanggar hukum. Di pintu gerbang, kakek Dale berkata kepada Jensen seraya memegang tangannya. Jensen ini telah menyembuhkan penyakit asmanya, maka daripada itu dia selalu menghormati Jensen. Tidak apa-apa. Jensen tersenyum seraya menggelengkan kepalanya, namun, dia sudah tidak kecil lagi. Sekarang adalah saatnya dia melakukan hal yang serius. Jika Dale sering bergaul dengan para anak nakal ini cepat atau lambat dia akan belajar berbuat buruk. Jangan khawatir, nanti setelah kami pulang, jika dia tidak belajar dengan baik, maka dia tidak akan pernah diperbolehkan keluar dari rumah lagi. Wise menendang Dale lagi, anak nakal, dengar tidak? Dr. Jensen ini adalah orang yang besar dan berkuasa, jika kamu menyinggungnya sekali saja maka kamu akan lumpuh seumur hidupmu. Pulang ke rumah dan jadi anak yang baik. Dale melirik Jensen sekilas dan akhirnya naik ke dalam mobil dengan hati yang sendu. Mengingat kesombongannya barusan, kemudian mengingat betapa memalukannya dia hari ini, dalam hatinya merasa sangat hina. Dr. Jensen, Sekretaris Joseph ada di sana. Sebelum naik ke dalam mobil, Wise bertanya lagi, mau bagaimanapun juga anaknya telah merampok saham perusahaan orang lain, jika masalah ini menjadi besar, maka dia tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Semua ini hanya masalah kecil. Jensen juga memberitahu Wise bahwa dia juga tidak akan membesar-besarkan masalahnya. Akhirnya dengan hati yang lega Wise naik ke dalam mobil dan lekas pergi. Ayah, sebenarnya ada apa sih dengan Jensen ini? Di dalam mobil, melihat kemarahan ayahnya berangsur-angsur mereda, Dale langsung nyeletuk bertanya dengan suara yang pelan. Wise mendengus dingin dan mengabaikannya. Sebaliknya kakeknya berkata dengan nada yang geram, Jensen adalah seorang dokter yang hebat, dialah yang menyembuhkan penyakit asmaku. Dia adalah seorang dermawan besar bagi keluarga kita. Selain itu, dia juga telah mengobati banyak orang besar. Aula Singlin itu dia juga yang buka. Aula Singlin. Seketika hati Dale rasanya ingin meledak, sekarang dia tahu kalau dia telah menendang pelat besi. Di sisi lain tempat, Jensen membawa Natasha beserta yang lainnya naik ke dalam lift, tetapi pada saat ini, terdengar sebuah suara datang dari belakangnya. Tuan Jensen, tolong tunggu sebentar. Hanya melihat Zoro tiba-tiba berlari ke arahnya sambil tersenyum, sebelumnya maafkan saya karena sudah tidak sopan, saya minta maaf sekali, tapi kedatangan saya kemari adalah untuk mewakili PT Vanderson untuk bekerja sama dengan kalian lagi. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk keluar dari sini? Keamanan. Jensen memberikan tatapan dingin pada Zoro dan kemudian berteriak. Segera beberapa petugas pun datang menghampiri. Zoro menggertakkan giginya karena geram, tapi begitu memikirkan apa yang bosnya katakan akhirnya dia masih menahan dirinya, dengan berlinangan air mata dia berkata, Presiden Jensen, kumohon berikan aku satu kesempatan lagi. Aku telah berjanji untuk bekerja sama dengan Anda untuk mempromosikan produk Anda di saluran olahraga nasional. Selain itu keuntungan dari kerja sama kita adalah 9:1. 9:1? Dengan ekspresi datar Jensen menatap Zoro. Zoro mengira kalau Jensen mulai tergerak, kemudian tertawa seraya menimpali, betul, kalian hanya perlu memberi perusahaan kami 10% dari keuntungan tahunan, sementara perusahaan kami akan sepenuhnya mempromosikan produk kalian, Tuan Jensen pikirkanlah, kami adalah salah satu dari agen olahraga terbaik se-Antarohuasia. Jika Anda bekerja sama dengan kami lantas produk Anda pasti akan dikenal oleh setiap orang. Keamanan, usir dia keluar. Namun, dengan nada yang dingin Jensen terus memberikan perintah. Presiden Jensen, jangan. Kami adalah PT Vanderson. Zoro mengira dia salah dengar, PT Vanderson hanya mengambil untung 10% dan Jensen masih tetap rela menyerahkannya. Memang kenapa kalau PT Vanderson? Saya sudah bekerja sama dengan Liga Bola Basket NBA. Jensen meninggalkan sepatah kata ini dan kemudian langsung pergi naik lift. Zoro langsung tercengang seketika. PT Vanderson sangat hebat, mereka telah bertindak sebagai agen untuk basket nasional dan tim sepak bola nasional, tetapi Jensen telah bekerja sama dengan NBA yang mana adalah Liga Bola Basket Global. Ini mana mungkin bisa dibandingkan. Buk. Setelah dia diusir ke jalan raya, pantatnya berangsur-angsur terasa sakit. Di situ barulah Zoro tersadar. Rasanya dia ingin sekali menangis karena tampaknya pekerjaannya akan terancam.
Setelah menyelesaikan masalah di Downing International, akhirnya proyek teh herbal ini tinggal menunggu untuk disebarkan di seluruh kota Asmenia. Kemudian Jensen kembali ke klinik untuk bantu, dan pada malam hari dia beristirahat di villa untuk melihat apakah ada pergerakan dari organisasi gelap. Dan untungnya semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Jensen sedang memikirkan Elena dan akhirnya dia berencana untuk pulang dan melihatnya. Namun, dalam perjalanan pulang, Jensen bertemu dengan seorang kenalan yaitu adalah Ervan Nash. Sekarang ini klinik Aula Rakyat telah ditutup, dan Ervan telah berulang kali gagal melawan dirinya, pada akhirnya dia berencana untuk membuat sebuah langkah yang positif. Kedua pria itu berdiri terpisah dengan jarak puluhan meter jauhnya. Ervan bersandar di depan mobil mewahnya seraya memberikan tatapan yang dingin kepada Jensen. Pada awalnya dia mengira seorang Jensen tidak akan bisa membunuhnya, alhasil dia selalu gagal dan gagal lagi, bahkan Elena cinta pertamanya juga masih belum bisa kembali ke pelukannya. Ervan menyalakan rokoknya dan kemudian menarik napas berat lalu mencibir, "Jensen, aku tahu kalau kamu tidak sesederhana itu, tapi kamu tidak bisa mempermainkanku, cepat atau lambat Elena akan menjadi milikku. Kalau begitu datanglah." Ketika itu menyangkut Elena, Jensen akan selalu kuat. Episode 217. "Jensen, jangan pikir aku tidak berani." Tiba-tiba Ervan melambaikan tangannya, dan beberapa gadis modis dengan dandanan yang seksi langsung keluar dari sudut jalan, lalu langsung berlari ke arah Jensen, sementara Ervan hanya tersenyum tipis. "Jensen, seni bela dirimu bagus. Tapi sekarang adalah masyarakat hukum, dan tidak peduli seberapa bagus seni bela dirimu, itu tidak berguna." Beberapa wanita ini tampaknya seperti para pelacur yang berdiri di samping jalan, mereka berlari dan memperlihatkan bahu mereka sambil berteriak, "Tidak sopan, tidak sopan." "Sialan!" Raut wajah Jensen sedikit berubah, dia telah menebak kalau Ervan ingin menjebaknya, dia ingin memfitnahnya. Namun, fitnah adalah fitnah tetapi dia memilih wanita jelek untuknya, di mata Jensen ini adalah sebuah penghinaan. "Pergi!" Melihat wanita-wanita ini, seketika Jensen merasa mual kemudian dia menendang mereka satu persatu. "Bajingan, semuanya tangkap bajingan itu." Terlihat jelas kalau beberapa wanita ini telah menerima uang dari Ervan. Setelah ditendang Jensen mereka bahkan memeluk kaki celana Jensen dengan pakaian acak-acakan. "Dokter Jensen benarkan?" "Haha, setelah kejadian ini reputasimu pasti akan hancur. Aku mau melihat bagaimana kamu akan bertarung denganku." Ervan masih bersandar pada mobil mewahnya seraya menghisap rokoknya berharap dapat melihat Jensen murka. Namun Jensen tidak marah, dia hanya mendesah, "Ervan, terserah kamu bagaimana ingin memfitnahku, tapi bisa tidak menemukan wanita yang lebih layak, wanita seperti ini aku bahkan tidak memiliki keinginan untuk menyentuhnya." Tentu saja dia tidak panik. Metode fitnah ini terlalu palsu. Selain itu setelah dibingkai dengan cara murahan seperti ini, evaluasi Jensen terhadap Ervan menjadi semakin lebih rendah. "Jensen, di siang bolong begini kamu menggoda wanita dari keluarga baik, beraninya kamu masih sombong. Apakah kamu tidak memperhatikan hukum, semua orang? Kemari dan lihatlah." Ervan pun murka, dia berteriak ke segala arah yang menarik perhatian banyak orang yang lewat. "Kamu ingin berteriak ya berteriak saja tapi bisa tidak kamu menyingkirkan beberapa wanita murahan ini? Aku benar-benar jijik." Jensen tidak punya pilihan selain merentangkan tangannya dan berkata dengan penuh nada kecewa, "Ervan, awalnya aku mengira kamu adalah pria yang memiliki sikap. Alhasil kamu malah membuatku kecewa, bahkan jika kamu mendapatkan wanita cantik berkualitas tinggi, aku Jensen tidak akan membuat kesalahan, mungkin beberapa wanita ini bisa kamu makan, toh mau bagaimanapun kamu punya selera yang sangat berat." "Jensen!" Kemarahan Ervan pun melonjak, ketika orang biasa menghadapi hal seperti itu, bukankah seharusnya mereka berusaha membuat hubungan? Tapi Jensen bukan hanya tidak peduli tetapi dia malah sebaliknya berbicara dengannya seolah-olah dirinya hanyalah badut saja, hal ini membuat dirinya merasa diremehkan. "Siapa di sini yang sedang cabul di siang bolong?" Saat ini, seorang pria berseragam polisi berlari bersama beberapa petugas polisi lainnya. Sebenarnya dari awal mereka sudah datang, akan tetapi hanya diam sambil merokok di seberang jalan untuk menonton drama. "Dia! Cepat tangkap dia,
Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri kalau dia sedang mencabuli gadis itu, ditambah lagi dia adalah seorang dokter, masalah ini harus kalian beritahu pada media. Agar semua orang tahu wajah apa yang ada di balik sampah ini. Ervan berteriak kepada seorang pemimpin dari para petugas polisi itu. Pemimpin itu anggukan kepalanya, faktanya, dia adalah sepupu Ervan yang pernah menjadi penjaga keamanan di kabupaten. Kemudian Ervan menghabiskan banyak uangnya untuk membawa sepupunya ini datang ke pusat kota dan sekarang Ervan tengah meminta bantuannya, tentu saja dia akan memberikan yang terbaik. Kamu ditangkap karena dicurigai telah melakukan tindakan cabul serta menghina wanita. Sekarang kamu ditangkap. Pemimpin polisi itu berjalan ke arah Jensen. Beberapa polisi yang berada di sekitarnya juga mengeluarkan borgol, tongkat dan barang-barang lainnya untuk menangkap Jensen. Jensen, kali ini kamu tidak mati, tapi kamu harus memperlihatkan wajahmu yang sebenarnya. Aku sangat menantikan untuk bertemu dengan seorang dokter munafik yang mencabuli wanita di siang bolong di koran besok nanti. Tunggu sampai Elena melihatnya. Hahaha, seru Ervan dengan angkuh, dia siap melihat Jensen disergap polisi. Lagi pula disalahkan seperti itu tampaknya Jensen juga tidak akan mengelak. Pak polisi, kalian datang di waktu yang tepat. Cepat bawa beberapa wanita ini pergi. Aku benar-benar ketakutan. Namun, Jensen malah menunjukkan ekspresi antisipasi ingin ditangkap. Kamu. Pemimpin polisi ini juga tercengang, pria ini terlalu tidak masuk akal membolak-balikan kartunya. Jujurlah sedikit. Petugas polisi di belakangnya langsung mengeluarkan tongkatnya dan ingin memukul Jensen. Jensen sudah tahu bahwa tidak ada gunanya dia menjelaskan. Lebih baik dia mengikuti mereka ke markas kepolisian, baru punya kesempatan untuk menghapus fitnah ini, tapi itu bukan berarti orang lain bisa seenaknya menyerangnya. Kemudian dengan nada yang dingin dia berkata, ingin memborgol, ya borgol saja, tapi aku peringatkan kamu jika kamu menyerangku, maka kamu akan sial. Sudah melakukan kejahatan cabul, masih beraninya kamu berkata seperti itu? Orang yang mengangkat tongkatnya tinggi hendak menjatuhkan pukulannya, biasanya dia tidak melakukan hal ini, tetapi ketika dia bertemu dengan seorang kriminal yang menjengkelkan, dia akan membuatnya patuh dengan beberapa pukulan tongkat. Namun, ketika matanya dan mata Jensen saling bertatapan, entah kenapa dia jadi tidak berani bergerak. Mereka juga staf utama, jadi tidak perlu mengambil risiko. Berpikir seperti ini, mereka langsung memborgol Jensen, lalu membawa Jensen masuk ke dalam mobil. Dick, jangan khawatir, aku akan memberinya pelajaran yang baik. Pemimpin polisi itu tersenyum pada Ervan ketika dia hendak pergi. Pak, gunakan saja bangku penyiksaan, atau minyak cabai padanya, dan ingat kamu harus mengundang wartawan, aku ingin reputasi dia rusak. Akhirnya Ervan menghela napas lega dan lekas pergi. Jangan khawatir. Mereka yang berani memprovokasi anggota keluarga Nash, tidak akan mendapat hukuman sesederhana kehilangan reputasi. Pemimpin polisi itu tertawa, Ervan adalah pilar keluarga Nash. Jika bukan karena Ervan menjadi menantu dari grup Chester, mungkin keluarga Nash mereka masih berada di jurang kemiskinan sekarang. Tak lama kemudian, polisi bernama Bonnie itu membawa Jensen ke dalam ruang interogasi. Satu demi satu petugas polisi masuk seraya mencibir dan mengayunkan tongkat mereka. Pada awalnya pria bernama Bonnie ingin ikut masuk ke dalam, tetapi pada saat ini, seorang pria tiba-tiba menghentikannya dan bertanya, Bonnie, ada masalah apa? Kenapa menangkap orang untuk diinterogasi? Lapor Wakil Ketua Jeffrey. Mata pria bernama Bonnie itu berbinar sekilas, kemudian dia tersenyum, bukan masalah besar Pak, dia telah melecehkan wanita, maka daripada itu saya menangkapnya. Apakah melecehkan wanita masih perlu diinterogasi? Hukuman saja sudah cukup, selain itu ini adalah markas pusat, kasus kecil semacam ini bisa diselesaikan di kantor cabang atau ranting. Pria itu mengerutkan kening, dan dia adalah seorang wakil kapten, Jensen pernah ditangkap sebelumnya, maka daripada itu melihat sosok yang tidak asing dia menjadi tidak yakin, jadi dia bertanya. Karena dia ini seorang dokter, dan dia masih sangat muda. Beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus pemerkosaan berantai, kami pikir kasus ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Oh, begitu baiklah, tolong interogasi dia dengan baik. Wakil Kepala Jeffrey berbalik pergi, kemudian berjalan seketika dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Barusan saat Elena keluar dari kantor, Jeffrey bertanya, Elena, suamimu adalah seorang dokter, kan?
Sepertinya aku baru saja melihatnya, tapi aku tidak yakin. Sekarang dia telah tertangkap di ruang interogasi, mereka bilang karena dia telah melakukan kejahatan terhadap wanita. Jensen melecehkan wanita? Elena langsung mengerutkan keningnya, dia yakin kalau Jensen bukanlah pria yang seperti itu. Aku akan membawamu ke sana untuk melihatnya. Wakil Ketua Jeffrey bergegas membawa Elena ke ruang interogasi. Katakan, apakah kasus pemerkosaan berantai beberapa waktu lalu adalah perbuatanmu? Detik ini di ruang interogasi, lampu pijar yang terang menyilaukan mata Jensen. Ini semakin dibesar-besarkan, pertama ada wanita liar memfitnahku kemudian kasus berantai, kamu lihat aku, apa kamu pikir aku adalah tipe pria yang kekurangan wanita cantik? Jensen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bocah, sudah datang ke sini tapi masih berani angkuh juga. Pria bernama Bonnie itu tiba-tiba berdiri. Dia tahu bahwa jika dia tidak memberi warna, orang ini tidak akan tahu siapa yang telah dia provokasi. Ketika dia memikirkannya, dia langsung menampar wajah Jensen. Plak. Tapi kemudian, sebuah tamparan yang langsung jatuh lebih cepat tepat di wajahnya. Episode 218. Bonnie, kamu gila. Dia melihat wakil ketua Jeffrey datang masuk, sorot matanya terpaku pada Jensen karena auranya yang dingin. Ternyata memang Jensen, untuk tepat waktu. Wakil ketua Jeffrey, ini. Pria bernama Bonnie itu membelai wajahnya dan raut wajahnya tampak terlihat bodoh. Apa kamu tahu siapa dia? Wakil ketua Jeffrey menatap pria bernama Bonnie ini dengan sengit. Pria ini adalah pendatang baru yang belum lama tiba, kemudian dengan nada yang dingin dia berkata, dia adalah suami dari petugas polisi Elena. Apa? Pria bernama Bonnie itu jelas tidak tahu akan hal ini, lagi pula Ervan tidak mengatakan apapun tentang hal ini kepadanya. Sedangkan Elena tentu saja dia tahu, dia adalah bintang baru di kalangan polisi, umurnya masih muda, tetapi sudah menjadi polisi kelas 2 selain itu dia terkenal bersama seorang bintang baru bernama Glenn yang disebut sebagai 2 bintang paling bersinar kota Asmenia, di kalangan polisi. Dia gelagapan menjelaskan, ini adalah kesalahpahaman. Salah paham. Wakil ketua Jeffrey mencibir, sebenarnya, dia tahu bagaimana latar belakang Jensen. Pria ini adalah seorang dokter terkenal, juga telah menyembuhkan banyak penyakit langka. Jika Jensen benar-benar melakukan kejahatan itu masih mending, tapi jika ini adalah fitnah lantas para orang penting itu tidak akan tinggal diam, ditambah lagi Jensen telah berhasil memecahkan beberapa kasus besar untuk biro kepolisian, maka daripada itu di mata ketua biro, dia juga termasuk orang penting. Masih tidak melepaskan dia? Baik. Pria bernama Bonnie itu buru-buru melepaskan borgol Jensen sambil berkata dengan canggung, kamu dibebaskan, pergilah. Kenapa pergi? Aku tidak akan pergi. Ujar Jensen dengan nada yang datar, dia hanya duduk diam seperti seorang tuan besar. Pria bernama Bonnie itu menjadi sangat geram, pria ini sengaja melakukannya, tapi dia juga salah. Jika pihak atas melakukan penyelidikan, maka dialah yang akan terkena getahnya. Akan tetapi, yang dia bisa lakukan hanyalah menahan diri dan berkata, ini adalah ruang interogasi dan tempat tinggal narapidana. Kamu bukan seorang tahanan maka daripada itu kamu tidak cocok untuk tinggal di sini. Aku rasa di sini cukup menyenangkan. Tenang dan masih ada orang yang menemani aku mengobrol, oh iya bukankah kamu tadi bilang ingin membuatku duduk di bangku penyiksaan dan makan sambal cabai? Aku sudah menantikannya, seru Jensen dengan semangat. Pria bernama Bonnie ini tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, pria ini sangat mudah dibawa masuk tapi begitu disuruh keluar sangat sulit. Wakil ketua Jeffrey menatap pria itu dengan dingin, kemudian bertanya kepada Jensen, Jensen, Elena ada di luar pintu, apa kamu tidak ingin melihatnya? Elena. Seketika Jensen berubah, hatinya berangsur-angsur menjadi hangat, kemudian tersenyum, dia memintamu untuk membantuku? Memang tidak diragukan lagi istriku ini. Tentu saja, begitu mendengar kamu mengalami kecelakaan dia langsung berlari lebih cepat dariku, dia sangat amat khawatir. Wakil ketua Jeffrey mengangguk, tetapi diam-diam dia merasa tertekan, jika terkait dengan Elena tampaknya Jensen langsung berubah menjadi orang lain, mana ada raut wajah tenang dan wibawa seorang dokter. Kalau begitu aku akan bergegas menemuinya. Seru Jensen seraya berjalan keluar dari ruang interogasi. Wakil ketua, ini. Begitu Jensen pergi, pria bernama Bonnie ini buru-buru berkata.
Bonnie, hampir saja kamu mengalami bencana besar. Terakhir kali Dr. Jensen yang membantu kami menyelesaikan kasus ini, bahkan dia juga mendapat pujian dari Kepala Divisi, Pak Ronnie. Kamu ini latar belakangnya saja tidak tahu tapi main asal tuduh saja. Kamu telah melanggar protokol kedisiplinan. Ujar Wakil Ketua Jeffrey dengan nada yang datar tapi dalam hati dia terus mengutuk, untung dia mengundang Elena ke sini jadi Jensen tidak peduli lagi tentang masalah ini, bagaimanapun dia juga tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Ini adalah salah para petugas polisi itu, mereka tidak cukup berpengalaman jadi tidak tahu begitu jelas. Pria bernama Bonnie itu mulai bercucuran keringat dingin. Karena mereka tidak memiliki cukup pengalaman, maka suruh mereka mengundurkan diri saja. Posisi kita ini sama sekali tidak mengizinkan kesalahan. Adapun kamu, tunggu saja hukumanmu. Setelah berkata seperti itu, Wakil Ketua Jeffrey langsung berjalan keluar dari ruang interogasi. Duh! Pria bernama Bonnie itu duduk terkapar di lantai dengan rasa tidak berdaya. Sulit sekali untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini, tapi sekarang sepertinya semuanya akan berakhir. Elena! Di koridor, Jensen dengan hati yang gembira mengikuti Elena. Namun Elena di sisi lain, menyiratkan wajah yang muram, tentu saja hanya di permukaan saja dalam hatinya dia diam sangat bahagia dan diam dia berbisik, sudah lama Elena tidak melihat orang ini tampaknya Jensen telah kehilangan sedikit berat badan. Nanti begitu pulang ke rumah Elena akan meminta ibunya untuk memasak beberapa suplemen tambahan untuk tubuhnya. Elena, aku minta maaf seharusnya waktu itu aku tidak marah dan membanting pintu lalu pergi. Jensen akhirnya menemukan kesempatan itu dan segera meminta maaf. Lupakan saja, semuanya sudah berlalu. Sebenarnya sudah lama Elena tidak memedulikan itu lagi, tapi dia merasa sangat bersalah. Kemudian dengan nada yang datar Elena bertanya, selang beberapa waktu ini kamu tidak pulang, bukankah kamu sedang mencari wanita lain? Faktanya, sejak tes terakhir yang dilakukan Marsha, Elena telah mempercayai Jensen 100 kali, bahkan andai kita ada wanita yang datang menemuinya, mungkin dia akan mengira pihak lain lah yang mengambil inisiatif untuk menghampiri Jensen lebih dulu. Elena percaya kalau Jensen sama sekali tidak mungkin berinisiatif mendekati wanita lain. Mana ada? Jensen merasa agak gugup. Lihatlah dirimu sendiri, bicara saja gugup begitu, pasti ada. Jensen aku bisa melihatmu. Elena mempercepat langkah kakinya. Hei jangan pergi. Jensen buru-buru mengejarnya, kemudian meraih tangan Elena. Lepaskan. Ini adalah markas polisi, tidak senonoh jika sampai terlihat orang lain. Elena buru-buru meredam emosinya. Aku tidak akan melepaskanmu, kamu memukulku sampai mati pun aku tetap tidak akan melepaskanmu. Kamu adalah istriku dan selama aku masih hidup aku tidak akan pernah melepaskanmu, ujar Jensen tegas tanpa malu-malu. Sebenarnya Elena saat senang ketika mendengar ucapan ini, tapi dia tetap berpura-pura marah dan berkata, Jensen, karakterku tidak baik, dan aku tidak tahu bagaimana cara peduli kepada orang lain. Lepaskan, kamu bisa menemukan wanita yang lebih baik. Dia sengaja bermain merendahkan diri, Elena hanya ingin Jensen lebih memperhatikannya. Aku tidak akan melepaskannya. Jensen menggelengkan kepalanya dengan kuat membuat hati Elena semakin bersemi-berseri. Ditambah lagi dia sudah dapat menebak ucapan apa yang akan dikatakan Jensen selanjutnya. Namun, menebak adalah satu hal, dan suka mendengarkan adalah perihal yang lain. Ini seperti seorang wanita yang bertanya kepada seorang pria, apakah kamu mencintaiku? Kebanyakan pria akan menjawab, iya. Aku cinta padamu, dan semua wanita juga sudah tahu jawabannya, tetapi mereka adalah makhluk yang emosional, mereka tahu dan suka mendengarkan kata-kata seperti itu. Tepat ketika Elena mengira Jensen akan mengungkapkan perasaannya yang dalam, Jensen melanjutkan ucapannya, kalau aku bahkan tidak bisa menjaga berkah sepertimu, mana bisa aku menemukan yang lebih baik. Elena seketika terdiam membeku, apaan? Awalnya dia pikir Jensen akan mengatakan sesuatu tentang janji cinta abadi, tetapi alhasil dia malah seperti itu, berkah macam apa? Apakah sangat buruk? Orang ini bahkan tidak bisa membujuknya, menjengkelkan sekali. Elena mencampakkan tangan Jensen dan kemudian melangkah maju dengan cepat. Istriku, jangan marah. Jensen terus mengejar. Elena menghela napas, dia sudah paham dengan temperamen Jensen yang kaku.
Meskipun dia tidak terlalu membujuk, tapi setidaknya dia memiliki keteguhan dan dapat memberikan rasa aman. Selain itu, bukankah Jensen sudah memberikan hadiah untuknya? Kenapa kamu ditangkap di kantor polisi, masih bermain dengan wanita liar lagi? Tanya Elena. Mana mungkin aku ada di sini kalau bukan karena sainganku, Ervan Nash? Keluh Jensen dengan kesal. Tapi ketika dia berbicara Jensen diam-diam menatap Elena. Tapi malah mendapati penampilan Elena sangat datar. Hal ini membuat hatinya sangat gembira. Tampaknya Elena telah berangsur-angsur melupakan Ervan. Oh dia, orang ini sangat kompetitif, sudah tahu dia tidak bisa mendapatkannya tapi masih tetap mencoba. Padahal aku sudah menikah tapi masih saja dia tidak melepaskanku, seru Elena dengan nada yang marah. Tidak apa-apa, aku akan biarkan dia melakukannya, karena aku ingin menyerang harga dirinya secara menyeluruh dan memberitahu dia bahwa dia tidak layak untuk Elena. Hanya aku seorang yang cocok untuknya, ujar Jensen dengan penuh percaya diri, itulah sebabnya dia selalu tidak membalas perbuatan Ervan. Sok hebat. Elena memutar matanya. Keduanya melewati koridor dan menarik perhatian banyak orang di departemen. Marsha dan Glenn juga kebetulan ada di sana, hati mereka menjadi gundah. Begitu mereka melihat romansa Jensen dan Elena. 219. Kalian lihat, hubungan suami istri mereka sangat baik, bahkan di kantor pun mereka saling menunjukkan cinta. Seorang bibi yang suka bergosip terkekeh, waktu aku dan suamiku masih muda dulu juga seperti itu, setiap harinya dia selalu menggangguku sampai aku tidak berdaya. Glenn semakin panas saat mendengar ucapan ini. Hei, Elena, ini pertama kalinya aku melihatmu membawa suamimu ke kantor. Saat ini, seorang wanita sedang berjalan menuju koridor, postur tubuhnya tinggi dan dandanannya bagus dengan temperamen seorang wanita kaya. Dia suamiku, kenapa aku tidak bisa membawanya kemari? Memang ada kebijakan biro yang mengatakan bahwa anggota keluarga tidak diperbolehkan datang? Anehnya, sikap Elena menjadi sangat buruk saat bertemu dengan wanita ini. Wanita tinggi dengan kaki yang jenjang dengan stoking sutra berwarna daging itu dengan ringan menghentakkan kakinya ke lantai, kemudian membuat ekspresi menggoda, haha, dengar suamimu ini adalah menantu rumahan ya. Hanya seorang dokter kecil, tidak kusangka wanita berkelas dan cantik seperti dirimu, tidak ingin pria kaya, tidak ingin bintang baru di biro tapi kamu malah ingin bersama dengan suami yang pengecut. Dia juga pernah mendengar sedikit tentang Jensen, tentu saja hanya di awal, kemudian setelah Jensen melakukan beberapa hal dia tidak begitu tahu. Selain itu dengan sikap Elena yang seperti ini tentu saja dia tidak suka membanggakan suaminya kemana-mana. Maka daripada itu orang-orang biro tidak tahu banyak tentang kemampuan Jensen. Yona, seperti apa suamiku itu bukanlah urusanmu. Elena menjadi lebih tegas, dia tidak suka jika ada orang lain yang membicarakan Jensen. Baik Yona ataupun Elena, keduanya adalah bunga polisi termuda di biro tersebut. Namun, selama kompetisi, Elena lah yang lebih menonjol serta memiliki eksistensi yang mempesona. Bahkan beredar rumor bahwa beberapa orang di atas optimis dengan Elena, mereka tengah bersiap memindahkan Elena ke tempat kerja yang baru. Dan perpindahan ini tidak diragukan lagi, artinya sama dengan promosi. Maka daripada itu, Yona sangat tidak senang dengan Elena. Dia berpikir kalau biro hanya boleh memiliki satu bunga polisi saja dan itu adalah Yona, bukan Elena. Selain itu, biasanya Elena juga jarang berbicara, sedangkan Yona selalu berbicara lebih banyak dan sangat antusias tentang semua orang. Namun, kebetulan semua orang suka berbicara dengan Elena, dan malah bersikap dingin dengan Yona. Hal ini semakin membuat Yona merasa tidak adil, dia juga tidak mengerti apa alasannya. Ini semua adalah alasan lain, yang paling utama adalah Glenn, seorang bintang polisi baru yang dikirim dari provinsi juga sangat menyukai Elena. Setiap harinya, dia selalu membelikan Elena sarapan dan memberinya hadiah tetapi tidak pernah memberikan apapun kepadanya, bahkan mengundang makan pun tidak pernah. Bahkan pernah waktu itu ada sebuah film baru di bioskop dan Yona inisiatif mengundang Glenn tetapi malah ditolak. Kalian lihat, sepertinya Yona dan Elena bertengkar lagi. Di kejauhan koridor banyak rekan-rekan yang tengah menonton, tetapi mereka tidak banyak berpendapat tentang Yona. Alasan utamanya adalah mereka selalu berpikir bahwa wanita ini licik dan sering menimbulkan masalah. Oleh karena itu, meskipun Yona sangat perhatian tetapi kebanyakan dari mereka tidak ingin dekat-dekat dengannya. Elena,
aku juga tidak peduli tentang pria macam apa suamimu ini. Aku hanya berpikir saja, kamu kan sudah menikah tapi kenapa kamu berselingkuh dengan seseorang di biro di belakang suamimu? Mungkin kamu menyukai perasaan saat diperebutkan? Ucapan pedas Yona menaburkan rasa perselisihan. Jika Jensen adalah pria yang emosian, sepulang nanti dia pasti sudah mencurigai Elena. Kamu bicara omong kosong, aku tidak begitu. Seketika napas Elena menjadi tersekat. Meskipun dia merasa tidak bersalah, tapi Elena hanya takut Jensen tidak senang, dia sangat memedulikan suasana hati Jensen. Yona melirik Jensen sekilas kemudian meneruskan tertawa, haha, jawabanmu ini seperti berasal dari hati nurani yang bersalah. Namun, Jensen sama sekali tidak mencurigai Elena, malah sebaliknya, dia merasa tidak senang dengan wanita cantik yang tinggi ini, karena dia melihat istrinya sebentar lagi akan menangis karena kesal. Memang sedari awal Elena tidak pandai berkata-kata, dan tentu saja pertengkaran semacam ini dia melakukan yang terbaik untuk menang. Kamu bilang Elena selingkuh dengan pria di biro. Tiba-tiba Jensen tersentak tertawa. Kedua mata Yona berbinar cerah. Dia sangat berharap Elena dan suaminya bertengkar. Kemudian dia mengangguk, aku juga hanya dengar saja. Sebenarnya seperti itu atau tidak tanyakan saja pada istrimu. Jadi maksudmu, kamu juga belum pernah melihatnya hanya mendengar saja atau kamu menebaknya, betul kan? Sepertinya kamu sakit, ujar Jensen melanjutkan. Kamu. Yona terdiam membeku, dia kira Jensen akan mempercayainya dan siap mengecam Elena di biro. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, dia disebut sakit. Apa maksudmu? Apakah kamu tahu sopan santun? Asal tunjuk orang bilang sakit, kamu tidak kompeten. Oh iya, apakah Elena yang menghasutmu? Seru Yona dengan geram, kemudian dia berteriak di koridor. Semuanya lihat sini, suami Elena memaki orang lain. Dia bahkan tidak kompeten sama sekali jika dibandingkan dengan bintang baru biro. Sedari tadi koridor sudah dipenuhi banyak orang yang sedang asyik menyaksikan pemandangan hiruk-pikuk ini, mereka semua menunjuk jari. Yona merasa sedikit bangga, membuat reputasi Elena menjadi buruk juga bagus, kemudian dia mencibir, Elena, aku tidak menyangka kalau suamimu ini akan begitu tidak kompeten. Dia bahkan berani mengutuk orang di biro, sakit, hahaha, jika kamu bukan anggota keluarganya pasti aku sudah melaporkannya atas dasar tuduhan palsu dan penipuan. Yona, cukup. Emosi Elena seperti bom yang tiba-tiba meledak, bahkan Jensen yang berada di dekatnya bisa merasakannya. Jensen tidak menyangka kalau reaksi Elena akan begitu sengit. Namun, bagaimana bisa Jensen membiarkan orang lain menindas istrinya sesuka hati? Dia langsung mengulurkan tangannya untuk menghentikan Elena yang muka kemudian berjalan ke arah Yona. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin menyerang polisi? Yona mengerutkan keningnya. Plak. Jensen tiba-tiba memukul nyamuk di samping Yona sambil tertawa, aku hanya menepuk nyamuk saja, jangan terlalu banyak dipikirkan, aku tidak benar-benar ingin menganiaya dirimu, tapi kamu benar-benar sakit kalau kamu tidak percaya lihat saja sendiri, kamu ngompol di celana. Beraninya kamu bicara omong kosong. Yona sangat marah, dan tanpa sadar dia mengikuti Jensen melihat rok putihnya. Tapi begitu melihat ini, semua orang jadi tercengang melihat rok Yona yang tadinya putih tiba-tiba berubah menjadi kuning, lalu ada lebih banyak air mengalir keluar di sepanjang roknya dan menetes ke lantai. Sial, apa itu? Sepertinya Yona ngompol di celana, tidak, ada kotoran juga apakah dia diare? Bau sekali, menyemprotkan kotoran di biro sungguh sangat memalukan. Dalam sekejap koridor menjadi sangat ramai, bahkan ada beberapa pria yang melongo, bagaimanapun Yona merupakan bunga cantik di biro, jadi tentu saja ada banyak orang yang menaksir dirinya tapi sekarang Dewi cantik seperti dia telah menyemprotkan kotoran. Memikirkannya saja membuat mual. Ah! Yona berteriak dan lari dengan kaki menjinjit, tetapi dia tetap meneteskan air saat berlari, dia bahkan menjatuhkan kotoran kuning dalam jumlah yang banyak. Bibi, cepat datang dan bersihkan ini. Teriak seseorang seraya menjepit hidungnya dan masuk ke kantor untuk berlindung. Ada apa ini? Elena juga langsung menarik Jensen pergi, tapi tiba-tiba dia menatap Jensen. Jensen, apakah hal ini ada hubungannya denganmu? Kenapa ada hubungannya denganku? Dia hanya salah makan makanan saja, jawab Jensen. Faktanya, sebelumnya dia memang terlihat seperti menampar nyamuk,
Tetapi sebenarnya dia menabrak 2 titik akupuntur di ginjal Yona dengan profonki, yang membuat Yona kehilangan kontrol untuk menahan buang air besar serta pipis. Meskipun ini sangat tidak sopan, tapi siapa suruh Yona menggertak Elena? Bagi Jensen, siapapun yang menindas Elena adalah musuhnya. Tampaknya Elena dapat menebak sesuatu. Lalu terus berjalan bersama Jensen, sampai keluar dari koridor. Dia tiba-tiba berkata sambil tertawa, "Terima kasih, suamiku." Jensen segera berhenti, lalu mengusap kepalanya sambil tersenyum menyeringai. Setelah pertengkaran yang hebat dengan istrinya, akhirnya dia dapat melihat senyum istrinya lagi. Tampaknya pertengkaran ini telah benar-benar berakhir. Episode 220. Karena ini adalah kali pertama Jensen datang ke biro, jadi Elena akan mengajaknya berkeliling, dan pada saat ini, beberapa orang pun mulai muncul. Salah satu pria itu melihat Jensen menyapa sambil tersenyum, "Dr. Jensen." Dia adalah kepala divisi, Ronnie. Dia yang bertanggung jawab atas kasus pembunuh di hujan tengah malam waktu itu, kemudian Jensen membantunya menyelesaikan kasus ini. Sejak itu dia selalu mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada Jensen. "Kepala divisi, Ronnie." Jensen juga mengenalinya. "Haha, sudah lama aku tidak melihatmu, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke markas pusat?" Seraya tersenyum, Ronnie menjabat tangan Jensen. Dengar kamu bertengkar dengan Elena, namanya juga suami istri, pasti akan selalu ada batu kerikilnya. Memang kenapa kalau bertengkar, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati, hari akan terus berlalu." Ucapan Pak Ronnie benar, seru Jensen dengan sopan. "Tuan ini adalah suami Elena, Jensen. Saya telah mendengar banyak tentang dia, dengar dia telah berhasil memecahkan kasus pembunuh hujan tengah malam waktu itu, dia juga banyak membantu dalam menangkap beberapa pembunuh asing. Seni bela dirinya sangat terampil, mungkin yang terbaik di kota Asmenia." Celetuk seorang pemuda di sebelahnya dengan penuh sopan santun, hanya saja ucapannya membuat Jensen terlihat sangat tinggi. Apalagi di bagian, terbaik di kota Asmenia, langsung membuat orang di belakangnya mengerutkan kening. Mana ada? Jensen dapat mendeteksi sorot mata permusuhan dari pria muda ini. "Nama saya Glenn." Pemuda itu mengambil langkah duluan untuk menyodorkan tangannya. Untuk bersikap sopan, Jensen juga berjabat tangan dengannya, tetapi pada saat berjabat tangan dia menemukan bahwa pemuda itu menggunakan energi gelap. Kekuatan pemuda ini sangat kuat, tampaknya dia adalah puncak peringkat kuning menengah. Peringkat kuning junior adalah orang atau elit yang pernah berlatih bela diri. Sedangkan peringkat kuning menengah adalah elit militer, master seni bela diri dan tentara-tentara bayaran. Sayangnya, meskipun kekuatan pria sangat bagus, tapi ia bertemu dengan Jensen. Jensen membuat pihak lain terbawa emosi, tapi tidak kunjung bergerak juga, dia seperti pohon beringin yang kuat. "Glenn, dia adalah suamiku." Saat ini, Elena khawatir kalau Jensen malah akan berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa Glenn adalah petugas yang direkrut dari pelatihan elit, dan semua orang yang ada di pelatihan elit suka menyapa dengan cara ini, tetapi Jensen bukanlah anggota polisi atau lingkaran militer, jadi dia tidak perlu tunduk pada aturan seperti itu. "Elena, suamimu ini benar-benar luar biasa." Glenn tersenyum ramah sambil menarik tangannya, lalu dia meletakkan telapak tangannya di belakangnya, untuk menggerakkannya sedikit agar rasa mati rasanya hilang. Dalam hati dia tersentak kaget kalau suami Elena memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Perlu diketahui kalau pergelangan tangan Glenn adalah yang terkuat di tim, tapi dia sama sekali tidak bisa memegang tangan Jensen. Tangan Jensen seperti sepotong besi yang keras dan kokoh. "Baiklah. Aku perkenalkan dia untukmu, dia adalah Glenn, dia dipindahkan dari Departemen Pasukan Khusus Huasia, dan dia adalah bintang baru kami di kepolisian, sama seperti istrimu." Kepala Divisi Ronnie memperkenalkan seraya tersenyum. "Aku juga sudah banyak mendengar tentangnya." Akhirnya Jensen tahu kenapa pihak lain mengincarnya, sepertinya pria ini adalah salah satu penggemar Elena. "Ketua, dengar Dr. Jensen ini adalah seorang dokter. Sepertinya dia sering naik gunung untuk mengumpulkan jamu dan tahu cara memulihkan tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, tubuhnya sangat bagus, lantas mengapa kita tidak sekalian mengundangnya ke tempat latihan?" Celetuk Glenn tiba-tiba.
Kepala divisi Ronnie sedikit mengerutkan keningnya. Glenn adalah petugas yang dipindahkan dari pelatihan elit tentara, dengan kebiasaan dan suasana tentara. Orang-orang yang melihatnya suka membawanya ke tempat latihan, dalam kata lain itu adalah medan perang manusia. Tentu saja, dia juga melihat Jensen dan hendak bertanya bagaimana pendapat Jensen. Ketua, sebentar lagi kamu ingin pergi makan, jadi kami sedikit terburu-buru sepertinya tidak bisa pergi ke tempat latihan. Elena tahu apa itu tempat latihan, dia langsung buru-buru menolak. Elena, tempat latihan adalah tempat bermain para pria. Suamimu belum mengatakan apapun, sebaiknya kamu tidak mewakilinya membuat keputusan, ucap Glenn sambil terkekeh pelan. Dia menekankan nada suaranya sangat mengatakan kata, pria. Glenn, aku tahu medan perang anak buahmu, terus terang saja itu bukanlah tempat latihan dan suamiku hanyalah seorang dokter, dia tidak bisa memainkan permainan semacam ini. Haha, Elena, kamu benar suka melindungi suamimu ya? Oke, kalau begitu aku akan mengajak suamimu untuk pergi minum lain kali. Meskipun Glenn ingin memberikan Jensen pelajaran di tempat latihan, tapi Elena sudah maju dan dia juga tidak enak untuk memaksa, jadi dia hanya bisa merasa kesal secara diam saja. Ketika Jensen melihat paras Glenn dan Elena, tiba-tiba dia teringat akan sesuatu, lalu tertawa, medan perang manusia. Sepertinya menarik, ayo kita pergi untuk lihat-lihat. Jensen. Elena sudah kesulitan mengelak, alhasil Jensen malah setuju. Elena hanya bisa menghentakkan kakinya ke tanah dengan penuh rasa cemas. Nah, ini baru laki-laki. Kedua mata Glenn berbinar, langsung terkekeh. Kalau pria ya harus pergi ke sana untuk melihat-lihat. Oh iya, Elena juga sering pergi ke sana untuk berlatih, kamu harus pergi untuk melihat lebih banyak. Itu sudah pasti. Kerumunan itu berjalan menuju ke tempat latihan, baru saja memasuki gerbang, mereka langsung melihat sebuah taman bermain besar dengan banyak orang yang berlatih. Selain itu, orang-orang ini jelas bukan dari biro, tetapi lebih seperti mereka yang dipindahkan dari tentara. Beberapa dari mereka berlatih angkat besi, berlari dengan beban berat, dan beberapa latihan bertarung. Yang terpenting, di antara orang-orang ini selain pria masih ada juga beberapa wanita. Jensen, kenapa kamu menyetujui ajakannya? Elena berbisik di telinga Jensen, orang-orang ini adalah kandidat untuk tim operasi khusus. Mereka dipindahkan dari seluruh bagian provinsi serta keterampilan mereka dalam bertarung sangat hebat. Glenn ini sengaja mempermainkanmu. Operasi khusus? Jensen tiba-tiba teringat kalau ada kelompok semacam ini yang disaring untuk aksi tertentu. Jensen, menurutmu mereka bagaimana? Saat ini, Glenn datang sambil membawa beberapa orang dengan wajah yang haus darah. Lagi pula, sebelumnya Glenn mengatakan bahwa seni bela diri Jensen adalah yang terbaik se-kota Asmenia, hal ini membuat mereka penasaran. Seberapa kuat pria paling hebat se-kota Asmenia ini? Beraninya dia menampakkan muka seperti ini. Lumayan. Jensen terkekeh. Apanya yang lumayan? Katakan dengan jelas. Terdengar suara keras nan berat seorang pemuda, dia berdiri di samping pintu dengan fisik yang kekar bagaikan malaikat penjaga. Josh, jaga ucapanmu kepada Dr. Jensen. Kepala divisi Ronnie langsung menyela ucapannya sambil cemberut. Maafkan saya. Pemuda itu buru-buru berdiri tegak dan memberi hormat kepada kepala divisi seperti protokol standar dalam kekuatan militer, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Jensen lagi dan berkata, maaf, karena dipindahkan dari tentara, jadi terkadang aku berbicara sangat terus terang, aku harap kamu tidak menganggapnya serius, maksudku tadi adalah, bagian mana yang menurutmu lumayan? Tidak apa-apa. Jensen tidak peduli kemudian menggelengkan kepalanya. Aku pikir latihan mereka sangat bagus, seperti latihan beban yang mencapai 40 kg, ini adalah batas orang biasa, harus dikatakan, tentara melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan semua orang dalam tempur, sehingga efeknya sangat hebat sampai orang biasa tidak bisa melakukannya. Mendengarkan ucapan Jensen, seketika Glenn beserta yang lainnya langsung tersenyum. Ternyata Jensen ini tahu kelemahannya juga. Tapi, Jensen melanjutkan ucapannya, ini hanyalah proses melatih orang biasa menjadi elit, dalam pertempuran yang sebenarnya, ini masih sangat buruk. Apa? Glenn dan kawan-kawannya yang tadi raut wajahnya berseri-seri, sekarang menjadi agak lebih jelek. Elena buru-buru menarik Jensen, dia tahu kalau beberapa orang ini ada pasukan berdarah panas dan sangat mudah terbawa emosi.
Jika berkata seperti ini di sini, bukankah sama saja dengan menyinggung mereka semua? Benar saja, banyak orang yang berhenti berlatih kemudian mengerutkan kening. Ucapan pemuda berkulit putih bersih ini sangat merendahkan. Padahal tubuhnya saja tidak kekar, sepertinya dia juga tidak bisa berlari sejauh 10 km sambil membawa berat 10 kg, mereka semua dapat menjatuhkannya dengan hanya satu tangan saja. Aku tidak bermaksud merendahkan kalian semua. Melihat kerumunan, Jensen langsung meminta maaf, tapi aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan yang sebenarnya. Apakah ini masih bisa dikatakan sebagai permintaan maaf?